Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi bidang koordinat. Pada pertemuan ini, indikator pencapaian kompetensi kita adalah menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menentukan posisi titik terhadap titik asal. Kemudian yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Mari kita lihat bagaimana cara menggambar titik 1,2 dan 2,3. Jadi untuk menggambar titik kita butuh bidang koordinat atau sistem koordinat. Di sistem koordinat ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, terus ada nilai angka, yang ini berarti adalah nilai yang terdapat pada sumbu X, yang ini adalah nilai yang terdapat pada sumbu Y. Bagaimana cara menggambar titik 1,2? Caranya kita bergerak dari titik pusat. 1,2 berarti satu langkah ke kanan, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke atas. Berarti ini adalah titik 1,2. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggambar titik 2,3. Kita mulai dari titik pusat, berarti 2 langkah ke kanan, kemudian kita lanjutkan 3 langkah ke atas. Berarti ini adalah titik 2,3. Kita lihat bagaimana cara membaca koordinat titik. Di sini kita punya titik, 2 buah titik. Bagaimana cara membacanya? Kita mulai dari titik yang pertama. Jadi kita mulai dari titik pusat. Berarti kita bergerak 1 langkah ke kanan, kita lanjutkan 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke atas. Berarti titiknya adalah 1,4. Kemudian kita lihat titik yang kedua. Berarti kita bergerak dari pusat 1, 2. 2 langkah ke kanan, kemudian kita lanjutkan 1 langkah ke atas. Berarti ini titik 2,1. Mari kita lihat bagaimana cara menentukan posisi suatu tempat terhadap tempat yang lain. Tentukan posisi tenda 1 terhadap titik asal. Kita lihat yang dimaksud titik asal di sini adalah titik pusat. Berarti di sini adalah pos titik pusat ini ya, yang pos utama ini. Kemudian kita akan menentukan posisi tenda 1. Tenda 1 berarti ini. Bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan posisi tenda 1 terhadap titik asal, kita mulai dari titik asal. Jadi kita mulai dari titik asal, kita akan bergerak ke tenda 1. Kita mulai bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Jadi karena tenda 1 di sini berarti kita bergerak kemana? Ke kanan ya. 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan. Terus kita tidak bergerak ke atas, tidak bergerak juga ke bawah. Berarti artinya posisi tenda 1 terhadap titik asal adalah 3,0. Ini adalah koordinatnya. Kita lihat posisi pasar terhadap titik asal. Ini posisi pasar, ini titik asal. Jadi untuk melihat posisinya kita mulai dari titik asal. Jadi kita lihat, berarti kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kanan. Kita lanjut 1, 2, 3. 3 langkah ke atas. Berarti posisi pasar terhadap titik asal 6,3. Kita lihat posisi pemakaman terhadap titik asal. Ini pemakaman, ini titik asal. Berarti kita ngitungnya dari titik asal. Jadi kita lihat, kita bergerak ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kiri. Kemudian kita lanjutkan 1, 2, 3. 3 langkah ke bawah. Berarti posisi pemakaman terhadap titik asal adalah -5, -3. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Berarti kita ngitungnya dari mana? Dari tanah lapang. Jadi ini tanah lapangnya, kita akan bergerak ke perumahan. Kita lihat ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah ke kanan. Kemudian kita lanjut 1, 2. 2 langkah ke atas. Berarti posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 7,2. Kemudian kita lihat posisi perumahan terhadap pasar. Berarti cara ngitungnya kita dari pasar. Kita lihat ini pasar, ini perumahan. Berarti kita hitung 1 langkah ke kiri, kemudian kita lanjut 2 langkah ke atas. Berarti artinya posisinya adalah negatif 1,2. Kemudian posisi tenda 4 terhadap pemakaman. Berarti kita menghitungnya dari pemakaman. Ini pemakaman, kita akan menuju tenda 4. Berarti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kanan. Kemudian kita lanjut 1, 2. 2 langkah ke bawah. Berarti posisinya adalah 5, negatif 2. Setelah mempelajari materi yang sebelum, dari materi pembelajaran itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama, posisi titik, misalnya ada titik A, B terhadap titik asal, berarti kita dapat koordinatnya apa? A, B. Kemudian, posisi titik A, koordinatnya A, B, terhadap titik tertentu B, yaitu koordinatnya C, D, maka kita dapat posisinya, yaitu caranya gimana? C dikurang A dan D dikurang B. Ini adalah koordinat dari posisi titik A terhadap titik B. Demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal dan bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.